sekali lagi untuk paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik, azan itu akan mengganggu mereka. Itu terus terang saja, kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan gitu. Statement Alfian Tanjung yang sangat provokatif, merusak kebinekaan, merusak kerukunan umat beragama. Dan menurut saya Alfian Tanjung ini termasuk salah satu yang layak juga ditangkap oleh Densus 88 karena menghinakan tokoh agama lain, meminta dideportasi, merusak rasa kebersamaan, toleransi umat beragama di tanah air. Ya, kalau menurut saya Alfian Tanjung termasuk yang sangat layak untuk ditangkap juga di Pak Densus 88 ya. Ya, sebagaimana kita tahu baru-baru ini Densus 88 menangkap sedikitnya 7 orang yang menyebarkan narasi provokatif di media sosial di berbagai platformnya terkait kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia kemarin. Apresiasi yang sangat besar untuk Densus 88. Memang sudah saatnya saya kira aparat kepolisian, aparat keamanan kita untuk bertindak lebih tegas lagi. Tidak cukup hanya dengan warning tapi tanpa tindakan nyata kepada kelompok-kelompok yang sudah terbiasa menyebarkan narasi-narasi permusuhan di antara umat beragama, yang menyebarkan narasi radikalisme, merusak toleransi beragama. Menurut saya sudah perlu dikasih pelajaran. Ini negara Indonesia, kita punya Pancasila, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus kita hargai dan harus kita kembangkan, kita pupuk terus agar kerukunan hidup umat beragama, berbudaya di Indonesia ini bisa hidup berdampingan dengan rukun, dengan aman, sehingga kemudian kedamaian bisa kita ciptakan bersama. Densus tangkap 7 terduga provokator terkait kedatangan Paus Fransiskus. Ini ditulis Kompas tanggal 6 kemarin ya. Detasmen khusus 88 anti teror Polri menangkap 7 orang yang diduga melakukan provokasi pada kunjungan Paus Fransiskus di Jakarta tanggal 3 sampai 6 September kemarin. Juru bicara Densus 88, Kombes Aswin Sirgar mengatakan 7 orang itu melakukan provokasi melalui media sosial terkait kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta. Dilakukan penegakan hukum terhadap 7 orang pelaku yang melakukan provokasi di media sosial kedatangan Paus. Berasal dari Bangka Belitung, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, kata Aswin dalam keterangan tertulis hari Jumat kemarin. 7 orang tersangka yang ditangkap berinisial HFP, LB, DF, FH, HS, ER, dan RS. Mereka ditangkap selama kunjungan Paus Fransiskus di Jakarta. HFP disebut menyerukan untuk melakukan dokumentasi dan mempelajari protokol keamanan Istiqlal menjelang kunjungan Paus ke Jakarta, serta berencana mengirimkan orang untuk mengecek protokol keamanan tersebut. Sementara itu, LB ditangkap lantaran mengunggah narasi provokasi dengan memberikan gambar bom di kolom komentar media Instagram Tempo yang memberitakan perihal kedatangan Paus ke Jakarta. Kemudian DF yang berperan menyampaikan narasi provokasi untuk melakukan serangan terhadap kegiatan kunjungan Paus di Jakarta. Sedangkan FA berperan menyampaikan provokasi di media sosial untuk membakar gereja. Selanjutnya ada HS yang memiliki keterlibatan dalam menyerukan narasi provokasi di kolom komentar akun YouTube Komsos Konferensi Wali Gereja Indonesia.
HS ditangkap pada hari Rabu 4 September pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Lalu ada ER yang menggunakan akun-akun Abu Mustaqim berkomentar di Facebook dengan kalimat provokasi menanggapi pidato Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal. ER juga sebelumnya telah mengikuti Bayat ISIS pada 2014 dan memiliki keinginan untuk hijrah. Terakhir ada RS yang juga terlibat melakukan provokasi media sosial TikTok pada 5 September 2024 pukul 16.12 waktu Indonesia Barat dengan narasi ancaman untuk menembak Paus Fransiskus. Aswin mengatakan proses hukum terhadap dua tersangka yakni DF dan FA dilaksanakan oleh Densus 88. Untuk proses hukum terhadap tiga tersangka yakni RH, FLB, dan ER oleh Polda Metro Jaya didampingi Densus 88. Sementara untuk proses hukum terhadap satu tersangka yakni HS dilaksanakan oleh Polda Bangka Belitung didampingi Densus 88 dan untuk proses hukum terhadap satu tersangka yakni RS dilaksanakan oleh Polres Padang Pariaman didampingi Densus 88. Oke, sekali lagi bravo Densus 88 atas ketegasannya menangkap para provokator penyebar kebencian atas umat beragama, kebencian atas kerukunan, merusak toleransi beragama. Ini orang-orang kayak gini sudah lama sekali menebar provokasi di media sosial, Pak. Jadi saya sepakat sekali untuk kali ini pada pemerintahan Pak Prabowo Gibran besok saya berharap tidak ada ampun lah untuk kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang tergabung dengan ormas-ormas yang sudah dilarang oleh negara, yakni ormas HTI dan FPI. Karena radikalisme dan gagasan besarnya ingin merusak keutuhan NKRI sudah bukan basa-basi dan sampai hari ini masih ditebarkan, masih dikampanyekan. Organisasinya sudah dilarang oleh negara, tapi pendolannya dibiarkan dan masih menarasikan khilafah Islamiyah, masih menarasikan NKRI bersyariah. Menurut saya kelompok ini juga tidak perlu lagi dikasih tempat, Pak Prabowo yang terhormat. Menurut saya panjenengan besok PR besar diantaranya adalah bagaimana secara tegas bisa membersihkan bangsa dan negara ini dari orang-orang yang terlibat dengan kelompok-kelompok radikal semacam ini, dengan orang-orang yang akan merusak toleransi beragama, orang-orang yang akan merusak Bhinneka Tunggal Ika, orang-orang yang akan merusak kedamaian di bumi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena kalau kelompok itu dibiarkan, itu akan terus-terusan menyemburkan narasi-narasi yang sangat merusak bagi persatuan dan itu pada ujungnya akan mengganggu program-program negara, akan mengganggu program-program Pak Prabowo di dalam memimpin bangsa dan negara ini. Agar semuanya lancar, program bisa berjalan damai, provokator-provokator, apalagi sampai punya misi ingin menegakkan prinsip negara bersyariah, negara khilafah, itu saya kira sudah tidak ada tempat lagi untuk dikasih kesempatan jebloskan ke penjara, kerangkeng kalau perlu jebloskan Nusa Kambangan. Biar kita semua bisa hidup damai, aman, tentram dan damai di Indonesia, bisa melanjutkan program-program pembangunan yang telah dirintis oleh Pak Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.